Selamat pagi teman-teman semua. Masih di channel Yuka Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita masih membahas mengenai seputaran burung anggungan ya teman-teman ya. Pada pagi hari ini mungkin terlihat di depan kita ada burung perkutut. Burung perkutut ini adalah pikat ranting saya teman-teman, pikat tua. Jadi pada pagi hari ini saya melakukan latihan terhadap pikat ini. Latihannya simpel teman-teman. Saya bermain di depan rumah saja, di halaman rumah. Ini saya letakkan di dahan bidara Arab ya teman-teman ya. Ya, fungsinya latihan ini adalah tidak ada lain, hanya untuk mengingatkan kepada burung ini bahwasanya dia ini pikat ranting teman-teman, agar dia tidak lupa bahwasanya dia itu punya sebuah kemampuan. Kemampuannya itu ada dua teman-teman. Dia berbunyi di ranting tanpa harus ada burung perkutut yang berbunyi atau BL yang berbunyi, tidak perlu dipancing-pancing. Nah, itu kemampuan dia berbunyi walaupun tidak ada BL. Nah, yang kedua, kita melatih dia agar dia tidak gelabakan di saat kita letakkan di ranting. Nah, itu penting teman-teman. Walaupun dia gacor, tapi kalau dia sering ngegantung di saat kita pasang di ranting, nah itu sangat menyedihkan. Karena kita akan capek sendiri nanti teman-teman, naik turun membenahi burung kita yang tergantung di ranting. Nah itu teman-teman ya. Inilah cara yang biasa saya lakukan, baik itu untuk burung perkutut, pikat perkutut, pikat tekukur, pikat burung kutilang, baik dia pikat ranting ataupun pikat tanah, sama aja teman-teman, sesuai fungsi dia. Kalau dia pikat tanah, sering-sering latihan di tanah agar dia tidak trauma menginjakkan kakinya di tanah dan bisa berbunyi di tanah. Nah itu kan tugas pokoknya burung itu seperti itu teman-teman. Kalau dia pikat ranting, ya dia harus berbunyi posisi di ranting. Kalau dia pikat tanah, dia harus berbunyi di tanah. Nah, seperti ini teman-teman. Cukup simpel. Tidak perlu kita turun langsung ke lapangan, tidak perlu kita ke ladang, tidak perlu ke kebun. Ya cukup dengan cara seperti ini, maka burung itu akan terbiasa, terutama dia berbunyi di ranting, khususnya yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Pagi hari ini pas pagi hari Minggu. Nah jadi kalau teman-teman yang punya kesibukan ekstra di luar rumah, punya agenda pekerjaan pokok di luar rumah, nah carilah waktu libur, waktu santai. Kalau pagi hari ini saya hari Minggu teman-teman. Hari Minggu saya sisihkan di saat pagi hari menjelang matahari sebelum terbit ya. Ini udah mulai terbit, untuk melatih burung. Nah nanti setelah kita latih lebih kurang 1 jam 2 jam, nah burung itu akan kita angkat, akan kita pindahkan lagi ke sangkar layang. Simpel teman-teman, simpel. Lakukan latihan ini lebih kurang 1 minggu sekali ya. Jadi kalau dia perkutut ini lakukan seminggu sekali. Tapi kalau yang saya paling sering itu teman-teman karena yang paling simpel ya, itu burung kutilang saya teman-teman. Itu saya ambil gambarnya ya. Nah itu yang pikat ranting saya burung kutilang tuh. Itu yang paling sering saya letakkan di sini teman-teman. Nah itu kalau perkutut ini paling seminggu sekali teman-teman, agar dia tidak lupa saja terhadap tugas dia.
Karena yang membuat dia berharga itu teman-teman bukan burungnya, tapi kehebatan dia, kelebihan dia, kepintaran dia. Itu yang membuat dia berharga, membuat dia berkualitas. Cara ini digunakan untuk menjaga kualitas burung tersebut, ya. Tapi kalau berbeda dengan burung-burung rumahan teman-teman. Kalau burung rumahan ya simpel, cukup kita jemur, kita kasih pakan, kita kasih minum, paling-paling seminggu 2 minggu sekali kita kasih jamu, udah itu aja, tidak perlu repot-repot kalau burung rumahan. Tapi kalau burung berstatus pikat itu kita harus punya waktu plus, waktu lebih. Ya ini waktu lebihnya itu seperti ini teman-teman, harus rela membagi waktu untuk melatih dia sesuai tugas dan fungsinya. Kita harus menyisihkan waktu itu lebih kurang 1 jam 2 jam untuk burung ini. Nah itu. Kita pantau terus bagaimana perkembangannya, karena hal ini yang selalu diamanatkan oleh sepuh-sepuh pikat. Walaupun tidak bawa pulut, tapi latihlah burung itu, jangan sampai dia lupa katanya. Misalnya ya, kalau di sini pikat ranting perkutut itu yang benar-benar pikat ya, yang benar-benar gacor seperti ini, bermain dari angka 1,5 juta teman-teman. Nah 1,5 juta ke atas, ada yang 2 juta, ada bahkan yang 3 juta, macam-macam dari kualitas suara, kualitas rapatnya suara, kerasnya volume. Nah nanti kalau dia lupa teman-teman, dan dia tidak seperti ciri-ciri pikat lagi, misal kita letakkan di ranting dia tidak membunyi, kita letakkan di ranting dia sering ngegantung. Nah itu misalnya harganya dari 1,5 juta, dari 2 juta bisa-bisa turun jadi gopek teman-teman, jadi 500 lagi. Nah itu kita menjaga kualitas itu ya teman-teman ya. Nah itu harus kita jaga, kita harus bersabar, kita harus menikmati proses, harus kita terapi terus, harus kita latih terus agar dia tidak lupa. Nah ini gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya harus diantisipasi, karena dia seakan-akan mau terbang. Nah melatih mentalnya disitulah teman-teman. Kalau dia bukan pikat kan dia nggak peduli, dia lupa bahwasanya tali kakinya itu diikat pendek. Kalau dia pikat seperti ini, dia ingat, dia nggak akan terbang teman-teman. Mau segimanapun dia ingin terbang, nah lihat nah, dia mau terbang kan, gayanya sudah terlihat, dia mau terbang. Tapi tidak akan teman-teman, tidak akan gelabakan, tidak akan jatuh. Nah itulah teman-teman ya. Tapi biasanya kalau waktu kita melatih burung itu pagi matahari sudah bersinar, maka burung itu lebih fokus dia berjemur teman-teman, lebih fokus menikmati matahari dibanding dia bersuara. Makanya kalau mau melatih burung itu pagi-pagi benar, sebelum matahari itu terbit. Dan kalaupun mau masang pikat ranting itu, mau masang di ranting, usahakan jangan terkena sinar matahari, usahakan di tempat rindang agar dia tidak teralihkan perhatiannya. Karena beberapa pengalaman teman-teman semua di saat pikat ini terkena cahaya matahari pagi, dia bukannya bersuara teman-teman, malahan asik membenahi bulu, menikmati hangatnya matahari. Nah, itu teman-teman ya. Sedangkan tujuan kita itu agar dia bersuara di ranting. Jadi harus pintar-pintar mencari waktu yang pas untuk melatih pikat ranting kita. Nah itu teman-teman ya.
seperti ini, simple caranya. Cukup cari ranting, ini lebih kurang 2 meter lebih ini teman-teman. Saya meletakkannya tadi menggunakan kursi. Ya, antisipasi juga berhubung ini lokasinya di depan rumah. Takut ada kucing teman-teman. Bisa kucing kalau loncat, wah itu bahaya, bisa nangis darah kita. Coba saya perlihatkan ya teman-teman ya. Ini depan rumah teman-teman. Di depan rumah. Ini jalan raya. Nah, ini rumah kita, gubuk kita. Nah, itu pikar ranting kutilang tuh. Nah, ini di pohon bidara kecil ini. Itu tingginya segitulah, lebih kurang 2 meter lebih. Nah, cara saya melatihnya seperti itu teman-teman. Sekarang posisi ini mungkin jam 7 ya. Saya nggak bawa HP ini teman-teman. Matahari sudah terbit, lihat. Bayangan saya segini teman-teman. Nah, lihat, itu bayangan pohon, matahari baru benar terbit ini. Lagi segar-segarnya untuk berjemur ini. Nah. Jadi sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman semua, jangan pernah biarkan pikar ranting kita menjadi burung rumahan. Jangan, sayang teman-teman ya, sangat sayang kalau burung pikar ranting lupa akan fungsinya, lupa akan kodratnya selaku pikar ranting. Nah, itu disayangkan bener, jangan ya. Kalau memang kita mau pengen burung rumahan, carilah burung rumahan yang gacor. Jangan kita buat pikat kita menjadi burung rumahan. Aduh, itu kalau saya pribadi teman-teman, sebuah sebuah penghinaan terhadap status pikat. Mohon maaf teman-teman ya kalau bahasa saya agak ini, tapi itu bagi saya pribadi ya, agak penghinaan terhadap sebuah pikat. Nah, jadi agar dia tidak turun kualitas, ya latihlah seperti ini sesuai kodrat dia. Nah, kalau udah 1 jam 2 jam nanti akan kita angkat, akan kita letakkan lagi di sangkar layang. Dan satu lagi cara kita memindahkan dari sangkar layang ke ke ranting itu tetap seperti mikat, pakai kotak teman-teman. Ini akan saya review teman-teman ya, kotak pakai saya ini tadi. Coba kita dekat. Kita dekat ya. Nah, ini kotaknya teman-teman. Saya letakkan di sini tadi. Nah, ini kotaknya saya letakkan di sini. Nah, ini sangkar layangnya teman-teman ya. Jadi harus tetap kita pindahkan dari sangkar layang ini melalui kotak. Nah, dari kotak kita tutup agar dia terbiasa dulu masuk kotak. Nah, setelah sampai ke pohon ini, nah baru kita seperti memikat, kita buka kotak, kita dekatkan jarak kotak dengan ranting, dia akan berpindah sendiri. Lakukan itu rutin seminggu sekali agar dia tidak lupa teman-teman ya, agar dia tidak lupa dengan tugas dia. Nah, ini dia teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman ya dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi biar teman-teman tidak menurunkan kualitas burung kita, terutama pikat. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga video ini berguna. Terima kasih dari saya. Kalau ada yang salah kalimat saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.